Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada pertemuan ke-8 pada mata kuliah Ilmu Lingkungan, kita akan membahas tentang proses-proses alamiah dan buatan manusia yang mempengaruhi perubahan iklim pada rentang dekade hingga milenial. Untuk outline pada kali ini, yang pertama ialah tentang iklim dan cuaca, di mana akan membahas perbedaan antara iklim dan cuaca dan metode ilmiah untuk menginvestigasi terjadinya perubahan iklim. Adapun yang kedua, tentang perubahan iklim, yaitu pada suatu rentang waktu akibat faktor dan proses alamiah. Pada bagian pertama, yaitu tentang perbedaan antara iklim dan cuaca dan metode ilmiah untuk menginvestigasi terjadinya perubahan iklim. Nah, ketika kita berbicara tentang iklim dan cuaca, ketika di luar sana terjadi hujan, badai, nah kita akan bertanya-tanya, apakah itu akibat dari cuaca yang sedang buruk atau apakah perubahan iklim itu nyata? Nah, di sini kita akan berpikir akibat dari cuaca atau perubahan iklim. Nah, oleh karena itu, kalau kita telisik tentang cuaca, yaitu kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Nah, itu pengertian tentang cuaca. Kalau berbicara tentang iklim, yaitu kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim sendiri ditentukan berdasarkan perhitungan waktu yang biasanya mencapai 11 tahun hingga 30 tahun. Nah, di sini terlihat ya perbedaan antara cuaca dan iklim. Kalau cuaca sendiri secara karakteristiknya, pertama, cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu singkat, yaitu hanya beberapa jam saja, dan ditandai dengan perbedaan siang dan malam. Cuaca terjadi karena perbedaan suhu dan kelembapan udara yang terjadi antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Nah, ilmu yang digunakan untuk mempelajari tentang cuaca adalah meteorologi. Di Indonesia terdapat lembaga yang khusus mengamati cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berpusat di Jakarta. Nah, BMKG ini bertugas untuk mencatat dan mengamati aktivitas udara, meliputi suhu dan tekanan udara, curah hujan, angin, serta aktivitas awan. Selain berpusat di Jakarta, BMKG juga memiliki stasiun-stasiun pemantau cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kalau tadi cuaca, ini adalah iklim. Karakteristiknya ialah iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi wilayah tersebut, yang artinya perbedaan iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh posisi relatif matahari terhadap daerah tersebut di planet bumi. Selanjutnya, matahari adalah sumber energi sekaligus pengendali iklim bagi bumi, sehingga posisi relatif matahari bisa menimbulkan gerak udara dan arus laut. Lalu ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Nah, dari sini terlihat jelas ya perbedaan antara cuaca dan iklim. Nah, ini contoh cuaca ya. Kenapa dikatakan cuaca? Contoh cuaca di kota yang berbeda itu terdapat cuaca yang bermacam-macam. Jadi, apabila di Yogyakarta hujan, belum tentu di daerah Kediri hujan. Bisa jadi berawan atau panas dan lain-lain. Jadi di berbagai wilayah itu terdapat cuaca yang bermacam-macam. Nah, kalau berbicara tentang iklim, nah kita bisa melihat di daerah Katulistiwa. Nah, ini cuaca iklim yang tropis. Adanya perbedaan iklim tropis dan subtropis Indonesia dan negara yang berada di garis lintang Katulistiwa memiliki iklim tropis. Nah, ini contohnya
Negara dengan iklim subtropis seperti Jepang, Korea, atau negara Eropa itu terdapat musim salju. Nah, ini dikatakan iklim karena perbedaan letak geografis antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Nah, pada gambar terlihat pada daerah Khatulistiwa itu iklimnya tropis, di daerah yang jauh dari Khatulistiwa, contohnya di bumi belahan utara, itu merupakan daerah subtropis. Nah, cuaca adalah kejadian-kejadian tidak tetap yang berlangsung setiap harinya di lapisan atmosfer. Cuaca berbeda-beda di setiap tempat dan dapat berubah dalam hitungan menit, jam, hari, ataupun minggu. Kejadian-kejadian yang dinamakan cuaca ini paling banyak terjadi pada troposfer, bagian dari atmosfer yang paling dekat dengan bumi. Sementara itu, iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu beberapa dekade. Berbeda dengan cuaca yang dapat berubah sangat cepat, iklim butuh waktu ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun untuk bisa berubah. Cuaca dan iklim mempunyai perbedaan yang mendasar, yaitu luas wilayah cakupan dan waktu pengamatan. Dari dua perbedaan mendasar tersebut, kita dapat menyimpulkan perbedaan cuaca dan iklim, yaitu cakupan wilayah dan pengamatan tentang cuaca lebih sempit dan terbatas, sedangkan cakupan wilayah dan pengamatan iklim lebih luas. Waktu pengamatan terhadap cuaca di suatu daerah dapat dilakukan selama 24 jam, sedangkan waktu pengamatan iklim dilakukan selama kurun waktu bisa 11 sampai 30 tahun. Cuaca mempunyai sifat yang cepat berubah dan tidak stabil, sedangkan iklim mempunyai sifat yang stabil dan sulit berubah. Prediksi mengenai cuaca mudah dilakukan, sedangkan perakiraan iklim sulit dilakukan. Nah, di sini ya, selanjutnya faktor-faktor ya yang mempengaruhi perubahan iklim ya di bumi. Yang pertama ada latitude. Latitude itu atau garis lintang ya. Nah, kalau berbicara tentang garis lintang, itu matahari yang mengendalikan iklim bumi. Nah, sinar matahari itu menghangatkan bumi dan menyediakan energi untuk menguapkan air dan menggerakkan angin dan arus laut. Nah, garis lintang itu menerima sinar matahari total lebih sedikit daripada daerah khatulistiwa. Seperti yang tadi kita lihat di ilustrasi sebelumnya, lintang tinggi atau latitude juga mengalami perbedaan musiman yang besar dalam sinar matahari, menyebabkan musim dingin dan musim panas. Namun suhu dan curah hujan tidak konstan pada latitude tertentu karena banyak faktor lain yang bisa jadi lebih penting. Yang kedua, faktor berikutnya ialah angin. Nah, di sini jelas ya, angin itu mengangkut panas dan kelembapan ke seluruh dunia. Berikutnya ada ocean atau lautan ya. Lautan itu juga mempengaruhi iklim dalam berbagai cara. Nah, arus mengangkut panas, namun bahkan tanpa adanya arus, laut menyimpan dan melepaskan panas secara berbeda dari daratan. Nah, akibatnya garis pantai itu umumnya lebih hangat ketika masuk musim dingin dan sebaliknya ketika musim panas itu malah lebih dingin daripada di daratan benua. Lautan juga mempengaruhi curah hujan di wilayah pesisir, di mana di daerah lautan hangat terletak berdekatan dengan tanah yang lebih dingin. Nah, itu ya kalau perihal faktor tentang laut. Yang kedua ada altitude atau ketinggian. Nah, udara lebih dingin itu berada di elevasi yang lebih tinggi. Contoh yang dapat kita temukan ketika kita mendaki gunung ya, udara di atas gunung itu lebih dingin. Sehingga daerah pegunungan, dataran tinggi itu hampir selalu lebih dingin daripada dataran lebih rendah. Nah, ini contohnya jadi gletser yang ada di Gunung Kenya di Afrika dan Gunung Kayambe di Amerika Selatan, meskipun keduanya terletak tepat di Khatulistiwa. Jadi terletak di Khatulistiwa, tapi karena ketinggian itu tadi, suhunya malah lebih dingin. Berikutnya ada albedo ya. Albedo. Nah, di sini albedo itu suhu bergantung pada jumlah sinar matahari yang diterima, tetapi pada albedo jumlah yang dipantulkan. Nah, di sini sebagian besar energi matahari itu dipantulkan ke luar angkasa dan wilayah tersebut akan lebih dingin daripada wilayah serupa. Nah, di bab kedua berikutnya
tentang perubahan iklim pada suatu rentang waktu akibat faktor dan proses alamiah. Nah, ini perubahan iklim ya dari waktu ke waktu di sini. Nah, berbicara tentang mengukur perubahan iklim ya, selama 100 tahun terakhir, ahli meteorologi telah menggunakan instrumen untuk mengukur suhu, curah hujan, kecepatan angin, dan kelembapan. Tapi ketika kita bertanya ya, bagaimana kita menafsirkan iklim ketika pada waktu prasejarah? Nah, pada bab ini kita akan mengulas instrumen ya untuk menafsir perubahan iklim yang terjadi dari waktu yang lampau. Yang pertama ada catatan sejarah ya. Nah, catatan sejarah tertulis itu data arkeologi yang mencatat perubahan iklim. Nah, contohnya pada tahun 1985 Masehi, itu penjelajah itu berlayar ke barat daya Greenland dengan beberapa ratus imigran. Mereka mendirikan 2 koloni, mengekspor mentega dan lain-lain. Nah, populasinya berkembang pesat. Nah, selama waktu yang sama, gletser Eropa itu turun ke dataran rendah. Nah, pada periode pendinginan global ini disebut zaman es, yang masih terbilang kecil, berlangsung dari sekitar 1450 hingga 1850 Masehi. Nah, ini didokumentasikan oleh lukisan landscape yang menggambarkan kemajuan glasial. Lalu berikutnya di sini ada plant pollen ya atau serbuk sari tanaman. Nah, kita bisa menelisik serbuk tanaman itu tersebar luas dan di bawah angin dilapisi lapisan keras. Nah, di sini di hutan modern cemara mendominasi di iklim Kanada yang lebih dingin tetapi kurang melimpah daripada di Minnesota. Oleh karena itu, ilmuwan menyimpulkan bahwa iklim di Minnesota itu lebih dingin ketika 11.000 tahun yang lalu. Nah, berikutnya ada rasio isotop oksigen dalam es glasial. Nah, ini kita berbicara ya tentang di sini ada ahli geologi mengebor jauh ke Greenland dan gletser Antartika, di mana es berusia 110.000 tahun dan dengan hati-hati malah menghilangkan inti es tersebut secara perlahan. Nah, berikutnya ada bukti glasial ya, fitur erosi pengendapan yang diciptakan oleh gletser seperti tanjakan, lurik-lurik, gambar alur yang terjadi di glasial. Nah, waktu kemajuan glasial baru-baru ini ditentukan dalam beberapa metode. Salah satu teknik yang efektif adalah penanggalan karbon dari kayu gelondongan yang diawetkan dalam pengolahan glasial. Lalu berikutnya ya, di sini ada plankton dan isotop dalam sedimen laut. Ini seperti yang tadi plant pollen atau serbuk sari, ilmuwan itu memperkirakan iklim dengan mempelajari fosil di sedimen laut dalam. Nah, bentuk kehidupan yang dominan di laut adalah plankton mikroskopis yang mengapung di dekat permukaan laut, sama seperti serbuk sari. Dengan demikian, kumpulan fosil plankton yang ditemukan di inti sedimen itu mencerminkan suhu permukaan laut. Nah, yang terakhir di sini perihal mengukur perubahan iklim ya, itu ada catatan batuan dan fosil. Nah, fosil berlimpah di banyak batuan sedimen. Ahli geologi memperkirakan iklim di ekosistem purba dengan membandingkan fosil dengan kerabat modern organisme purba. Misalnya, terumbu karang modern itu hanya tumbuh di perairan tropis. Nah, itu dapat disimpulkan fosil terumbu juga terbentuk di lingkungan tropis yang lembab. Kaktus itu menunjukkan bahwa daerah itu dulunya adalah gurun. Nah, dengan demikian, batuan sedimen itu terbentuk di dalam air sehingga keberadaannya memberitahu kita bahwa suhu di atas titik beku dan di bawah titik beku. Batuan karbonat mengendap dari karbon dioksida yang terlarut dalam air laut. Nah, demikian ya pemaparan tentang iklim dan cuaca serta perubahan iklim yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan 8. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.